Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, pendidikan tak lagi sekadar ruang belajar. Ia adalah fondasi untuk masa depan. Dan di balik arah baru sebuah institusi besar, terdapat segudang ide, gagasan, dan seseorang. Ia bukan hanya seorang akademisi, ia peneliti, pengajar, dan pemimpin yang tumbuh dari kampus ini. Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia. Dari Majalengka ke London dan kembali ke Bumi Siliwangi, dari ruang kelas ke ruang rektorat, Profesor Dr. Didi Sukiyadi kini memimpin Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia akan berjalan menuju horizon baru sebagai universitas riset dan kewirausahaan yang berdampak di Asia. Inilah wawancara eksklusif bersama Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2025-2030. Sebuah percakapan tentang ilmu, integritas, dan masa depan pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Pak Rektor, izin kami dari Resonansi ada beberapa pertanyaan dari kami. Tapi sebelum kita masuk, bagaimana perasaan Pak Rektor setelah 1 minggu sebelumnya dilantik di Ahmad Sanusi? Bisa diceritakan, Prof? Ya, perasaannya saya biasa-biasa saja. Saya menjalankan tugas seperti biasa karena sebelumnya kan Warek 1, sekarang saya Rektor. Hanya satu yang saya rasakan itu kalau dulu, saya bukan penentu keputusan terakhir. Jadi saya masih bisa bersandar kepada Pak Rektor. Nah kalau sekarang ini saya tidak ada lagi nih siapa saya minta tolong gitu, kepada siapa saya meminta pertimbangan. Jadi ya saya sekarang ini harus jauh lebih hati-hati dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Betul. Mengingat Pak Rektor sudah dilantik, perjalanan sudah seminggu, Prof. Ya. Tapi sebelum ke sana, Prof, ada beberapa hal yang akan kami coba bangun, tapi akan langkah lebih menarik apabila kita membahas terkait latar belakang pendidikan dulu, mengingat Prof. Didi atau Pak Rektor ini sebelumnya merupakan mahasiswa UPI. Iya, betul, di betul. PBS, lalu melanjutkan studinya di S2 di University of London, melanjutkan di Linguistik UI, Universitas Indonesia. Itu bisa diceritakan, Prof? Ya, perjalanannya? Kalau dari mulai SD, saya di SD Negeri Bantar Agung, Kecamatan Rejagaluh, Kabupaten Majalengka, kemudian lanjut ke SMP Negeri Cikalahang yang ada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kemudian saya lanjut di Sekolah Pendidikan Guru Negeri Majalengka yang ada di Kota Majalengka. Kemudian saya lanjut di sini S1 Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Bandung. Setelah selesai tahun 95, saya melanjutkan S2 di University of London, bagian Primary Education. Setelah itu saya lanjut ke Universitas Indonesia di Depok. Saya mengambil program linguistik. Saya mulai tahun 2000, kemudian selesai tahun 2005. Nah, pada saat saya melanjutkan studi di S3 UI, saya pernah mendapat kesempatan untuk melakukan visiting researcher di Amerika selama sekitar 5,5 bulan. Saya ditempatkan di The University of Arizona dan sempat saya juga berkunjung ke New Mexico, kemudian juga ke Denver, begitu. Baik, mengacu cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, sudah lama melanglang buana di dunia pendidikan. Jika perlu diulik, Pak Rektor, apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi motivasi Rektor menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia pendidikan? Kira-kira bagaimana, Pak Rektor? Karena begini, saya itu kebetulan dari kampung. Kampung saya, kampung yang paling pinggir di pegunungan di bawah kaki Gunung Ciremai. Kemudian orang tua saya bertani, ibu saya dulu ibu rumah tangga tapi suka menjahit juga.
dan kehidupan saya di sana dari sisi ekonomi tidak terlalu bagus. Jadi saya merasa bahwa kalau kita ingin punya keinginan, maka kita harus punya uang. Karena supaya bisa punya uang, maka salah satu cara kita harus punya pendidikan. Jadi saya ingin mengubah nasib, mengubah keadaan, dan saya yakin yang bisa mengubah itu adalah pendidikan. Karena apa? Karena untuk berbisnis harus punya modal. Saya tidak punya modal. Kalau kita harus bekerja di sawah, di kebun, kita juga terbatas karena tidak punya sawah kebun yang luas untuk bisa hidup layak begitu. Nah, oleh karena itu saya bertekad kuat ingin melanjutkan studi agar hidup saya, hidup keluarga, hidup orang tua bisa jauh lebih baik dari apa yang saya alami pada saat itu. Saya contohnya saja ingin main pingpong. Ini main pingpong itu kan harus pakai uang. Harus ada batnya, harus ada bolanya, harus ada mejanya gitu. Nah, kalau kita tidak punya uang, ya tidak bisa gitu. Nah, itu. Ya. Itu adalah hal-hal yang memang motivasi untuk Pak Rektor pribadi. Tapi jika dibicara tentang keberlanjutan pendidikan di Indonesia, bagaimana orientasi dari Pak Rektor itu sendiri, mengingat Universitas Pendidikan Indonesia ini menjadi stakeholder pendidikan nomor 1 barangkali di Indonesia begitu? Ya, kalau Universitas Pendidikan Indonesia kan sudah menetapkan asalnya itu kan IKIP Bandung, kemudian jati diri kita itu jati dirinya adalah pendidikan. Jadi walaupun kita membuka program studi yang non kependidikan, kita ingin nilai-nilai kependidikan itu menjiwai seluruh mahasiswa dan alumni lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi yang pertama kita ingin menanamkan nilai-nilai itu, kemudian yang kedua kita ingin berkontribusi penuh dalam dunia pendidikan. Jadi kita ingin menghasilkan calon guru yang mumpuni, calon guru yang punya integritas, punya moralitas, punya kemampuan, punya kompetensi yang tinggi sehingga dibutuhkan di masyarakat. Kita ingin turut menyukseskan tujuan negara ini didirikan, yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ingin UPI ini menjadi pelita pendidikan untuk seluruh bangsa Indonesia, baik di Jawa Barat maupun di seluruh wilayah Nusantara. Karena itulah namanya itu bukan Universitas Pendidikan Bandung, bukan Universitas Pendidikan Jawa Barat, tapi Universitas Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia, betul. Ya. Baik, Prof. Terkait Universitas Pendidikan Indonesia itu sendiri atau UPI, Pak Rektor sudah melanglang buana di UPI, apalagi di Bumi Siliwangi. Tercatat pernah menjadi dosen FPBS sampai sekarang, betul? Iya, betul. Koordinator layanan bahasa Inggris, kemudian Kepala Balai Bahasa UPI, dan lain sederet jabatan yang lainnya. Apakah hal tersebut menjadi sebuah dorongan yang kuat yang kemudian Prof berkesempatan menjadi seorang rektor begitu dengan jejak yang panjang di Universitas Pendidikan Indonesia? Saya sendiri tidak tahu persis, tetapi itu perjalanan mungkin yang sudah didesain bukan oleh saya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya menjalani ritme hidup saya apa adanya. Saya yang penting kalau saya dosen maka saya harus S3. Kalau saya dosen maka saya harus guru besar. Nah itu bukan cita-cita ya, pegangan hidup saya. Kalau saya PNS, maka saya harus mencapai golongan yang tertinggi, yaitu 4E. Nah, alhamdulillah 30 tahun saya bekerja, itu saya sudah golongan 4E, sudah guru besar. Kemudian ya kalau masalah saya menempati posisi dari mulai ke Balai Bahasa, kemudian perpustakaan, kemudian dekan, itu mungkin bonus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Jadi sebetulnya saya tidak pernah punya cita-cita ingin jadi kepala Balai Bahasa, tidak pernah punya cita-cita ingin jadi kepala perpus, jadi dekan, atau jadi wakil rektor, atau jadi rektor juga. Saya tidak pernah punya cita-cita itu, tapi saya ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sebaik-baiknya. Apapun yang saya lakukan di posisi manapun, saya berusaha melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau nanti terjadi seperti ini, mungkin itu ada kesempatan, mungkin saya sendiri termotivasi, dan mungkin juga ada
semesta yang mendukung begitu ya. Jadi kita ada teori dari salah satu ahli kita, semesta mendukung begitu ya. Jadi si ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, mungkin itu. Ya. Baik, jadi perjalanan posisinya ketika Pak Rektor sebelumnya menjadi Kepala Balai Bahasa UPI itu merupakan hadiah, begitu ya? Merupakan hadiah dari atas dedikasi dan kerja keras atas Pak Rektor sumbangkan. Itu mungkin pertama mungkin hal yang memang itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi bukan cita-cita, bukan motivasi utama saya bekerja. Motivasi utama saya itu bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau nanti dinilai orang itu memang itu bagus, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Karena saya bekerja pertama untuk kepuasan diri saya sendiri, yang kedua untuk institusi yang saya memang di situ saya mencari nafkah. Kemudian yang kedua untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kembali Prof. Pak Rektor ke gagasan yang dicanangkan oleh Pak Rektor ketika terpilih menjadi Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini terpapar bahwa membangun, saya izin bacakan ya Pak Rektor, membangun ekosistem pendidikan masa depan untuk mewujudkan UPI sebagai universitas riset dan kewirausahaan yang berdampak di Asia pada tahun 2030. Bisa tolong dijelaskan Pak Rektor? Iya kan begini, UPI ini kan sudah punya rencana pengembangan jangka panjang. Dalam rencana pengembangan jangka panjang itu kita berniat bahwa di tahun 2030 kita itu ingin menjadi universitas yang leading, yang pelopor dan unggul di kawasan Asia. Asia itu luas. Di sana ada universitas yang terbaik di dunia. Bukan hanya di tempat yang jauh, di tempat yang dekat pun, seperti di Singapura itu ada universitas terbaik. Kemudian di Jepang juga ada. Kemudian di Tiongkok juga apalagi. Nah itu bukan target yang ringan kalau bagi saya. Tantangan, Prof. Ya, tantangan yang luar biasa, dan menurut saya ya mungkin kita harus menempatkan diri kita di posisi mana. Nah oleh karena itu saya ingin menetapkan bahwa keunggulan itu, kepeloporan itu harus sesuai dengan apa yang kita miliki, harus sesuai dengan apa yang kita bisa jangkau. Oleh karena itu saya menetapkan pertama ranking by subject. Ranking by subject itu kita sudah punya 3 yang masuk ke ranking. Ada education, kemudian ada English language and literature, kemudian yang ketiga ada linguistics. Nah, tetapi sesungguhnya kita punya 31 subjek yang sudah punya skor. Jadi saya bertekad bahwa ranking by subject itu nanti pada tahun 2030 tidak hanya 3, bisa jadi 10, bisa jadi 15, bahkan cita-citanya sih bisa jadi 31 begitu. Nah, kemudian ranking kita di dunia itu sekarang ini baru di 1201. Nah, kita semua perlu bertekad, bercita-cita supaya rankingnya itu naik, bisa jadi 900, bahkan kalau pemerintah Kemendikti-Saintek sebetulnya ingin kita itu UPI itu ada di ranking 800 begitu ya. Besar. Kemudian yang berikutnya yang paling mudah pendapatan kita saat ini supaya menggerakkan semua itu, menggerakkan riset, menggerakkan pendidikan, menggerakkan pengabdian, itu kan harus ada uangnya. Uangnya kita itu tidak boleh hanya mengandalkan uang yang diperoleh dari UKT atau dari APBN dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita harus membesarkan pendapatan kita yang sekarang ini di angka sekitar 1T, nah supaya bisa mungkin nanti bisa 1,7, 1,8 dan seterusnya. Nah oleh karena itu kita harus melakukan langkah-langkah ke arah itu. Langkah-langkah ke arah itu bisa memperbaiki, diantaranya adalah kepemimpinan kita. Kepemimpinan itu harus ada, saya ingin menerapkan kepemimpinan yang kuat, strong leadership gitu ya, yang berbasisnya itu kejujuran, integritas, kemudian meritokrasi. Sebagaimana yang digaungkan oleh Bapak Ketua MWA kita. Bahwa kita saat ini tidak boleh lagi macam-macam, tidak boleh lagi ada niat jahat yang di luar hal-hal yang baik begitu. Nah itu menurut saya harus diarahkan dulu, kepemimpinannya harus seperti itu. Nah kemudian harus ada keterlibatan semua stakeholder, baik dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen, kemudian dari sisi tenaga kependidikan, semua harus mengarah ke tujuan yang sama. Integrasi ya Pak. Iya. Nah kemudian setelah dilibatkan semuanya, maka kita harus mulai membangun dari sisi pendidikan dulu.
pendidikannya harus bagus, layanannya harus bagus. Saat ini saya melihat bahwa kampus kita ini agak sepi. Nah, saya ingin membuat kampus ini ramai dengan mahasiswa, ramai dengan dosen, kemudian juga ramai dengan berbagai kegiatan olahraga, kegiatan budaya, itu harus semua kita dukung. Nah, setelah itu kita tingkatkan dari sisi kurikulumnya, kemudian dari sisi bagaimana kita dosen-dosen mengajar, kemudian bagaimana penilaian dilakukan, supaya si prodi-prodi kita ini kualitasnya itu kualitas internasional. Jadi rekognisinya itu bisa dari akreditasi dan juga bisa dari yang lain, termasuk ranking by subject. Saya ingin prodi-prodi kita itu naik kelas dengan Bapak Ibu dosen yang penuh dedikasi, yang terus belajar, yang terus berlatih untuk meningkatkan kompetensinya. Kemudian dari riset juga kita perlu memperbanyak riset, memperbanyak publikasi, kemudian memperbanyak temuan-temuan Bapak Ibu dosen kita yang luar biasa yang bisa dihilirisasi, kemudian diproduksi massal sehingga berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada program-program pemerintah. Nah, itu kemudian yang berikutnya dari hasil riset-riset itu tentu tidak hanya sekedar riset, tetapi diharapkan bisa menjadi alat untuk menambah pendapatan. Dengan hilirisasi kita bisa menciptakan mungkin startup yang baru, kita bisa menciptakan perusahaan yang baru, barang-barang hasil riset kita itu diekspor, diproduksi massal, sehingga selain menghasilkan uang juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Itu menurut saya inti dari bagaimana kita mencapai cita-cita UPI ini menjadi kampus pelopor unggul di Asia pada tahun 2030. Sesuai dengan gagasan yang sudah dicanangkan oleh Pak Rektor, betul ya? Betul. Tadi saya sempat mendengar Pak Rektor menyinggung soal integritas kampus. Iya. Kita semua menyadari, Prof, bahwa kadangkala Pak Rektor begini, ada hal-hal yang kemudian mengganggu iklim dari integritas kampus sendiri. Anggaplah seperti isu konsesi tambang atau mungkin kepentingan yang lain. Sebagai Pak Rektor untuk 5 tahun ke depan, bagaimana Pak Rektor memandang hal tersebut dengan sederhana? Iya, kalau integritas itu kan bukan untuk diceramahkan. Integrasi itu harus dilakukan. Integritas yang paling mudah itu ketika kita merekrut tim kita. Pengangkatan pejabat di lingkungan UPI tentu harus berbasis kepakaran, berbasis kompetensi, meritokrasi. Kemudian harus dipilih orang-orang yang jujur, orang-orang yang loyal, orang-orang yang punya integritas, tidak mengarah kepada korupsi misalnya. Nah, itu salah satunya. Ketika kita merekrut mahasiswa pun harus betul menerapkan prinsip meritokrasi. Pilih mahasiswa yang terbaik, kemudian kita tentu UPI ini akan menghasilkan karya-karya yang terbaik. Nah, kemudian selain ketika pemilihan mahasiswa, rekrutmen mahasiswa, juga dalam hal melaksanakan operasional sehari-hari, baik dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengadaan barang dan jasa, itu semua harus memperhatikan aspek-aspek integritas. Baik, Prof. Saya sepakat. Hal selanjutnya yang menarik perhatian saya adalah Pak Rektor seringkali mengkorelasikan 3 poin, yaitu ilmu, teknologi, dan etika. Itu bagaimana, Prof? Menurut Prof? Ilmu itu menurut saya merupakan power. Jadi kan ada orang Barat mengatakan knowledge is power. Kenapa sekarang ini persenjataan dunia perang, persenjataan perang itu makin canggih karena ilmu pengetahuan. Pendidikan. Kemudian mengapa AI itu makin canggih? Karena ilmu pengetahuan. Jadi kita perlu menguasai pengetahuan. Karena Allah juga mengatakan bahwa Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, yang punya pengetahuan. Misalnya sahabat-sahabat kita, negara tetangga kita, ada yang sudah bisa menciptakan drone, ada yang sudah menciptakan mesin perang. Itu berarti ditinggikan derajatnya karena dia menguasai ilmu. Kemudian teknologi juga itu bagian dari ilmu. Kalau ilmu saja tidak menjadi teknologi, itu mungkin ilmunya belum optimal. Jadi kalau kita menguasai teorinya, maka bagaimana kita membuatnya dari teori-teori itu menjadi bermanfaat untuk kita, kehidupan manusia. Itu artinya teknologi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita punya pengetahuan, kita punya teknologi, tapi kalau kita tidak punya integritas, tidak punya hati nurani,
tidak punya values, tidak punya nilai, maka ilmu pengetahuan itu akan digunakan untuk membuat kerusakan. Apakah kerusakan itu dalam arti yang sempit, misalnya, ya kerusakan itu dalam arti kerusakan moral, kerusakan yang menurut saya walaupun sempit tapi jauh lebih berbahaya. Kerusakan moral, kerusakan nilai, orang bisa berbuat korupsi, orang bisa berbuat jahat, memfitnah orang, kemudian juga bisa orang yang tadinya tidak kompeten bisa dianggap kompeten, orang yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah, itu karena orang tidak punya values. Nah, bisa juga kalau ilmuwan itu kan ada ilmuwan yang punya integritas, yang punya nilai kemanusiaan, ada juga yang tidak. Misalnya ada penemu teori fisi nuklir, bom atom gitu. Tapi dia tidak mau menggunakan teorinya itu untuk membuat bom. Tetapi orang lain ada yang karena ada pemerintahan yang jahat digunakan untuk itu. Padahal dianya menyesal. Ada seseorang yang punya teori kemudian dipatenkan, dia mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Tapi ada juga ilmuwan yang tidak mematenkan teorinya karena ingin bermanfaat untuk seluruh umat manusia, dan itu ingin harganya murah atau dijangkau, bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Itu yang menurut saya penting, hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian juga values atau nilai-nilai. Betul. Ya, Pak Rektor, sebenarnya hal tersebut sejalan dengan saya pernah membaca sebuah kutipan yang dalilnya itu ilmu tanpa moral bagaikan pedang di tangan orang buta. Dan sejalan juga dengan moto SMA saya, knowledge is power but character is more, begitu. Jadi hal-hal yang memang disampaikan oleh Pak Rektor sebelumnya itu memang sejalan dengan ide-ide yang dicanangkan, begitu. Dan saya menarik ketika Prof seringkali menyinggung soal meritokrasi. Bagaimana meritokrasi ini akan dibangun untuk 5 tahun ke depan, Pak Rektor? Ya, meritokrasi itu tadi saya sebutkan harus diterapkan di semua lini. Misalnya kalau kita punya regulasi itu harus kita bangun berbasis meritokrasi. Misalnya persyaratan uji kompetensi untuk mahasiswa S1, berarti harus kita pilih uji kompetensi itu yang betul-betul, bukan hanya sekedar formalitas. Kemudian kalau kita melaksanakan tes kemampuan bahasa Inggris, maka kita pelaksanaan tes itu harus betul-betul yang menguji kemampuan mahasiswa yang sesungguhnya, bukan yang hanya asal-asalan sekedar tes. Kemudian kalau kita merekrut pegawai, merekrut pimpinan, maka harus kita pilih pimpinan yang betul-betul kompeten. Kalau kita memilih mahasiswa baru, harus betul-betul diperoleh talenta yang terbaik. Kalau kita mempunyai kejuaraan tertentu, maka harus dipilih orang-orang yang memang betul-betul terbaik, begitu. Itu menurut saya meritokrasi. Dengan ide-ide yang sudah dicanangkan oleh Pak Rektor, barangkali ada wejangan berangkat dari Pak Rektor dengan segudang ilmu dan pengalamannya, begitu. Bagaimana atau begini, ada hal yang barangkali ingin disampaikan untuk pendidikan di Indonesia, untuk Universitas Pendidikan Indonesia, dan untuk Sivitas Akademika UPI, begitu? Yang pertama, untuk Sivitas Akademika UPI, kita beruntung punya lembaga yang bermartabat, lembaga yang punya marwah, lembaga yang memang diakui oleh masyarakat, dipercaya oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga marwah kita, marwah UPI ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan kegiatan tridharma yang berkualitas, kemudian juga dengan menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing, apakah itu dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan dengan sebaik-baiknya, dengan berprestasi. Nah, kemudian untuk seluruh Indonesia, memang pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting. Dan apapun di dunia ini kuncinya dari pendidikan. Negara lain bisa maju, kita juga bisa seperti ini karena pendidikan. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun pendidikan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Pendidikan itu harus menjadi nomor 1 dalam benak kita, dalam pikiran kita sehari-hari ketika mengambil keputusan, bertindak. Maka yang penting itu adalah pendidikan. Pendidikan itu bisa mengubah apapun yang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari negara yang sumber kekayaan alamnya terbatas menjadi negara yang maha kaya, itu bisa jadi bisa dilakukan karena pendidikan. Karena pendidikan itu intinya adalah ilmu. Ilmu itu adalah power, kekuatan. Jadi kalau kita melakukan proses pendidikan yang baik, maka kita akan mempunyai power untuk mengelola kekayaan alam kita sendiri, sehingga kita akan makin sejahtera.
Baik, demikian wawancara dari kami dari tim Resonansi TV. Saya mewakili rekan-rekan tim yang lain mengucapkan terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan tetap semangat. Amin. Selalu, Prof. Selain ini ada kesibukan lagi, Prof? Oh iya jelas ada. Ini ada teman-teman kita dari Korea dan namanya Global Citizenship Education. Ada meeting, board meeting di Jakarta. Oh ya, siap. Mulai jam sekarang ini. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara ini memperlihatkan bagaimana Profesor Didi Sukiyadi memandang pendidikan sebagai ruang transformasi yang terus berkembang dengan latar belakang keilmuan yang kuat dan pengalaman panjang di dunia akademik. Ia membawa visi untuk membangun UPI sebagai universitas riset dan kewirausahaan dengan tantangan zaman. Sebuah langkah awal menuju masa depan pendidikan yang lebih baik, terarah, inklusif, dan berdampak.